Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gue akan membedah fitur dari PCX 160 RoadSync. Lebih tepatnya gue ingin membedah fitur dari speedometer PCX 160 RoadSync. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada Wahana Honda Gunung Sahari, dan Wahana Arta Group karena sudah memberikan gue kesempatan agar gue bisa mereview Honda PCX 160 RoadSync secara lebih lengkap dan lebih detail. Oke, langsung aja kita ke arah speedometernya atau langsung ke topiknya. Di sebelah kiri ada indikator lampu sein, traction control, ini posisi menyala, kalau yang bawah itu untuk posisi off. Ignition key, ini untuk indikator gelap atau terangnya speedometer kalau kita setting secara otomatis. Ini kan posisi lagi terang ya, kalau gue tutup, dia akan gelap secara otomatis. Kalau gue buka, dia akan kembali terang secara otomatis. Jika kita setting secara otomatis. Di sebelah kanan terdapat indikator lampu sein, di bawahnya engine check, lalu ada idling start stop, dan indikator ABS. Untuk mengoperasikan fitur dari PCX 160 RoadSync, kalian harus menekan tombol yang terdapat di area sebelah sini. By the way, ini tombolnya seperti joystick ya, jadi bisa ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Oke, dari yang paling kiri itu terdapat indikator bensin, lalu di bawahnya terdapat trip A, kalau kita tekan ke bawah trip B, total trip, dan real-time fuel consumption. Di bagian atas terdapat indikator RPM dengan redline di angka 9000 RPM. Di bagian tengah terdapat indikator kecepatan. Motor ini sudah menempuh 423 km. Lalu kalau kita pengen mengubah menu atau kita pengen masuk ke menu, kita tekan tuas yang di sini, kita tekan ke arah kanan. Kita cek dari menu paling atas ya. Terdapat trip A dengan real-time fuel consumption, trip A dengan average consumption A, trip B dengan average consumption B, lalu average consumption A dengan average speed. Untuk yang tengah, ini untuk reset trip A ataupun trip B. Lalu untuk yang paling bawah untuk masuk ke menu settings. Di menu settings terdapat function, yaitu untuk trip A auto reset. Ini kalau nggak salah gue matikan, tapi ini bisa kita nyalakan. Jadi setiap kali kita isi bensin, otomatis langsung ke reset. Correct me if I'm wrong. Lalu terdapat display type, bar, circle, dan simple. Tadi yang circle ya, sekarang kita coba yang bar. Yang bar seperti ini. Kalau yang circle, kita coba kita lihat. Circle seperti ini. Lalu untuk simple, nah, kalau yang simple seperti ini. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang circle sih. Kayak lebih keren aja gitu, kalau menurut gue pribadi ya. Berikutnya terdapat brightness, bisa kita setting auto atau manual. Kalau gue prefer di auto aja. Lalu terdapat background. Ini tadi gue bilang di awal video, kita bisa ubah background dari warna mid speedometer. Bisa warna putih, warna hitam, atau kita setting auto. Kalau warna black berarti seperti ini backgroundnya. Kalau gue pribadi, gue lebih seneng setting di auto aja. Jadi ketika gelap dia akan langsung gelap, ketika terang dia akan langsung terang sendiri. Lalu terdapat favorite info, ini bisa kita setting, favorite switch juga bisa kita settings. Di bawahnya ada general, ini untuk jam dan waktu. Untuk settingannya bisa kita setting 24 jam atau 12 jam. Terdapat unit, kita bisa setting speednya mau di km per hour atau mile per hour. Dan fuel consumption-nya bisa kita setting km per liter atau liter per 100 km. Lalu terdapat language, terdapat beberapa, ada bahasa Indonesia, Dutch, English, Spanyol, Prancis, Itali, Portugis, Turki, gue kurang tahu ini apa, ini juga gue kurang tahu apa. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Lalu di bawah lagi terdapat restore default dan Bluetooth pairing reset. Ini untuk kalau kita mau koneksikan ke HP melalui aplikasi RoadSync. Lalu di bawahnya terdapat service, maintenance. Ini bisa kita ubah juga periodic maintenance-nya. Misalkan ini gue ubah ke Agustus ya. Sorry, ke Juli deh. Dan oil change-nya ini gue ubah ke Juli juga. Indikator yang di atas, warning-nya akan hilang. Kalau kita ubah lagi ke Juni, lalu periodic maintenance kita ubah juga ke Juni, maka akan muncul lagi indikator warning untuk service. Lalu untuk battery voltage, ini karena tidak gue nyalakan, maka standby di 12,4 volt. Tapi kalau kita nyalakan, maka dia akan langsung naik ke 13,4, 13,8, 14,1, 14,2, 14,3, dan stabil di 14,4 atau bahkan 14,5. Rata-rata segitu sih. Di bawahnya terdapat water temp, ini untuk kita mengecek indikator dari suhu radiator dan indikator warning. Warningnya bisa seperti ini. Lalu untuk equipment terdapat grip heater, ini biasanya buat kalau nggak salah untuk PCX-nya Eropa, karena di Eropa kan ada 4 musim ya. Lalu terdapat sistem information. Oh ya, ini informasi aja, kalian tidak bisa mengubah setting ini kalau posisi mesin sudah berjalan ya. Nah, kita mau jalan nih, misalkan posisi lagi lampu merah kan. Nah, otomatis maka kita akan langsung keluar dari menu setting. Contoh ya, ini gue gas nih. Dia akan langsung keluar kembali ke menu utama dan kita nggak bisa ngubah
atau masuk ke menu settings. Begitu kecepatan 0 km per jam, baru bisa nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan misalkan kita lagi berkendara dan kita menurunkan standar samping, maka akan muncul indikator di pojok kiri atas. Seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja sedikit informasi dari mid speedometer Honda PCX160 Road Sync. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan once again gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Wahana Honda dan Wahana Arta Group karena sudah memberikan gue pinjaman motor agar gue bisa mereview Honda PCX160 lebih lengkap dan lebih detail. Dari fitur yang terdapat di Honda PCX160 Road Sync, kalau gue pribadi, gue sebenarnya lebih suka di settingan speedometernya, bisa kita ubah sesuka hati. Seperti di bagian displaynya bisa kita ubah sesuka hati, bar, circle, atau simple. Kalau gue sih lebih suka circle ya. Tapi kalau kalian sendiri bagaimana? Kalian suka fitur apa yang terdapat di PCX160 Road Sync? Anyway, thank you udah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.